Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa Putri Dalem dilihat geografis terletak di wilayah Majalengka Utara. Desa Putri Dalem berada di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Endah Hendrawati, Kepala Desa Putri Dalem. 1 tahun kepemimpinan Endah Hendrawati sebagai Kepala Desa Putri Dalem telah melaksanakan kegiatan pembenahan, tata kelola lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Endah Hendrawati mempunyai moto, belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang, dan rencanakan untuk hari esok. Gengsi tidak akan mampu membuat kita sukses. Tapi jika kita sukses, hidup kita akan bergengsi. Setelah pelantikan di bulan Desember 2019, program kerja yang saya lakukan secara bertahap yaitu diawali dengan 3 pembangunan. Kebetulan pada saat saya dilantik, anggaran dana desa tahap ketiga memang turun menjadi tanggung jawab saya. 3 pembangunan tersebut yaitu 1 pembangunan gedung BUMDes dengan luas 42 meter persegi itu dengan anggaran sekitar 169 juta sekian. Lalu juga ada pembangunan untuk rehabilitasi TPT drainase dari jalan poros desa, ya kurang lebih sekitar 26 meter kubik dengan anggaran sekitar 27.600.000 sekian. Lalu pembangunan yang ketiga yaitu pembangunan saluran drainase Lubang Paeh. Itu luasnya 84 meter kubik dengan anggaran 114.840.000. Endah Hendrawati melaksanakan fungsinya dan kebijakan sebagai kepala desa, selalu mengedepankan musyawarah bersama, di antaranya 1. Peran kepala desa dalam mengambil keputusan cenderung ditempuh cara bermusyawarah, yang dijadikan sebuah upaya yang tidak merugikan siapapun. 2. Peran instruktif kepala desa memberikan perintah sesuai dengan prosedural, artinya kepala desa tidak langsung disampaikan pada bawahan, tetapi melewati bagian-bagian berdasarkan fungsi kerja dari bawahannya, namun dalam keadaan tertentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 3. Peran konsultatif kepala desa selalu terbuka baik dari bawahan, tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat desa. 4. Peran partisipatif kepala desa sangat terbuka, bahkan membuat bawahannya lebih partisipatif dalam segala hal. 5. Peran delegatif kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dilakukan secara individu, namun juga membagi atau memberikan sebagian kekuasaan kepada bawahan. Dalam 100 hari kerja saya, pada dasarnya adalah sebagai kepala desa yang baru, saya melakukan pembenahan-pembenahan. Di antaranya pembenahan-pembenahan yang ada di dalam tubuh pemerintahan desa sendiri. Itu 1 poin pentingnya. Juga bagaimana ruang kerja agar bisa lebih representatif dan juga bisa menunjang, terutama fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kinerja dari kami yang bekerja di pemerintahan desa. Selain pembenahan, pada bulan Desember 2019 kita juga sudah dituntut untuk mulai bekerja karena dana desa tahap 3 memang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala desa yang baru, sehingga ada beberapa pembangunan, yaitu ada 3 pembangunan yang saya sebutkan tadi. Selain itu dalam 100 hari kerja, poin-poin penting yang menjadi target saya adalah sesuai dengan visi misi awal yang menjadi semangat saya bagaimana supaya
Desa Putri Dalem ini bisa lebih berubah ke arah yang lebih baik tentunya ke depan. Salah satunya yaitu mengenai pompanisasi. Jadi di bulan Desember 2019 tersebut juga kita memulai sebuah perencanaan untuk program pompanisasi yang jauh lebih baik dan lebih murah tentunya, karena masyarakat pada dasarnya berharap bahwa sistem pompanisasi ataupun irigasi yang ada di Desa Putri Dalem ini bisa jauh lebih efisien dan efektif, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh masyarakat juga jauh lebih sedikit. Pada 100 hari program kerja, Endah Hendrawati sebagai Kepala Desa Putri Dalem, khususnya di bidang pertanian. Perbaikan sistem irigasi pengairan dengan menerapkan bagi hasil yang jauh lebih murah. Pembangunan jalan usaha tani, JUT, Sawah Bra, dengan lebar 3,3 meter dan panjang jalan 1 kilometer. Dengan dibuka jalan usaha tani, JUT, ini memudahkan para petani untuk mengangkut hasil pertaniannya. Dan ke depan jalan usaha tani, JUT, ini akan dijadikan salah satu wisata agrobisnis dan wisata alam. Pada tahun 2020, kami membangun beberapa fasilitas yang targetnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masalah pertanian, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan fasilitas untuk pompanisasi jauh lebih baik. Salah satunya pembangunan saluran irigasi di Blok Palasa. Dengan dibangunnya saluran irigasi di Blok Palasa ini, insya Allah untuk masyarakat dan petani di Blok Palasa tentunya pembiayaan akan jauh lebih sedikit dengan adanya saluran irigasi tersebut, karena pembiayaan BBM ataupun solar yang dikeluarkan jadi jauh lebih sedikit. Selain itu juga ada fasilitas yaitu pompa dan water pump yang lebih efisien yang disediakan oleh pemerintah desa untuk bisa dimanfaatkan untuk irigasi tersebut. Pada tahun 2020, pembangunan yang kami lakukan salah satunya adalah dengan pembangunan Balai Kampung Kaputren. Di Desa Putri Dalem ini ada 3 dusun, salah satunya adalah Dusun Kaputren, yaitu mempunyai ciri khas budaya yang sangat kental, bagaimana masyarakatnya ini memang betul-betul melestarikan budaya. Nah, karena itu kami membangun sebuah balai pertemuan yang multifungsi. Selain balai pertemuan untuk di dusun, juga balai tersebut bisa menjadi balai budaya. Itu anggarannya dari bantuan provinsi. Total anggaran dari bantuan provinsi ini sekitar 101.650.000 untuk membangun balai pertemuan tersebut. Masih di tahun 2020, pembangunan yang lain yaitu kami lakukan di Dusun Bojong Roreng. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 dusun. Nah, dusun kedua adalah Dusun Bojong Roreng. Kebetulan letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan desa sendiri. Di sana kami membangun senderan tanggul dan juga drainase. Pembangunan di Dusun Bojong Roreng yaitu pembangunan tanggul dan drainase dengan anggaran 104.050.000, yaitu luas volumenya 310 kali 3 kali 0,35. Di sana juga selain tanggul juga drainase yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari Dusun Bojong Roreng. Selain pembangunan juga ada pemberdayaan, yaitu untuk ibu-ibu kelompok wanita tani. Kami sudah melakukan 2 kali pelatihan bagaimana ibu-ibu ini bisa memanfaatkan hasil panen mangga lebih maksimal, sehingga mangga tidak dijual
hanya berbentuk mangga saja, tapi diolah menjadi produk-produk jadi, dan alhamdulillah saat ini produk tersebut sudah mulai diproduksi cukup banyak karena sudah ada pengiriman sampai ke Sumatera dan Kalimantan. Endah Hendrawati, 1 tahun kepemimpinannya, mendongkrak inovasi kreativitas perekonomian masyarakat, dan peningkatan sistem untuk menambah PADES Desa Putri Dalem, dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Desa Putri Dalem khususnya di Blok Bojong Roreng, mayoritas masyarakat sebagai petani mangga terbesar di Majalengka. Dengan adanya keluhan dari masyarakat, khususnya petani mangga di Blok Bojong Roreng, di saat panen mangga dan kebanyakan harga jual mangga jatuh murah. Akhirnya pemerintah Desa Putri Dalem membuat inovasi mengolah mangga dengan dibuat dodol mangga, sirup mangga, dan rencana untuk tahun 2021 akan membuat olahan mangga menjadi permen mangga. Masih di tahun 2020, pembangunan lainnya yaitu di Dusun Kaputren juga, kami membangun jalan rabat beton di Jalan Masjid Kaputren dengan volume 200 meter kali 2,5 kali 0,15. Anggarannya sekitar 104.400.000 sekian. Selain itu juga kami target Rutilahu minimal setiap tahun, insya Allah akan selalu dibangun Rutilahu 3. Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni, yaitu di Dusun Blok Desa, di Dusun Kaputren, dan di Dusun Bojong Roreng. Jadi masing-masing dusun diberi 1 untuk Rutilahu dengan anggaran 71.780.000. Selain itu juga kami merenovasi, membangun pagar untuk PAUD Wijaya Kusuma, pengecetan, dan juga memasang pagar PAUD, juga memasang paping. Jalan baru di Blok Bera ini kami bangun 2 jalan, yaitu dengan struktur tanah pengurugan di awal dengan panjang 350 meter kali 0,30 kali 3 meter untuk 2 buah jalan dengan anggaran 81.159.000. Walaupun pada akhirnya dengan semangat dan swadaya masyarakat, alhamdulillah jalan itu saat ini justru terbangun kurang lebih sekitar 1 km 2 jalan. Selain itu juga kami melakukan penghijauan untuk desa. Pertama di pintu masuk Dusun Kaputren itu mulai penghijauan, ditanam beberapa tanaman, akan ada pengembangan ke depan. Selain kami juga sudah memasang papan informasi jalan. Penghijauan jalan desa ke arah Dusun Kaputren, yaitu di pintu masuk yang ke arah Dusun Kaputren itu ada tiang informasi arah jalan dan juga tanaman yang mulai kami tanam. Selain itu juga penghijauan yang kami lakukan secara bertahap di balai desa. Selain itu juga pemerintah desa untuk balita dan ibu-ibu hamil, kami juga ada program untuk penanganan stunting buat anak-anak balita yang gizi buruk, yang berat badannya kurang, yang masuk ke dalam standar stunting. Kami memberikan makanan tambahan untuk mereka. Selain itu juga program posyandu yang memang secara rutin, dan alhamdulillah masyarakat Desa Putri Dalem ini sudah sangat respon baik terhadap posyandu, sehingga target-target balita untuk hadir ke posyandu ini selalu alhamdulillah 100% mereka hadir.
Dan pemerintah desa menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak balita tersebut. 1 tahun kepemimpinan Endah Hendrawati, Kepala Desa Putri Dalem, telah membuat perubahan infrastruktur sebanyak 17 pembangunan dan renovasi. Di antaranya, 1. Pembangunan gedung BUMDes. 2. Pembangunan TPT saluran air Lobang Pae sepanjang 150 meter. 3. Pembangunan dan pengerasan cor jalan Masjid Kaputren sepanjang 250 meter. 4. Pembangunan rumah balai kampung Kaputren. 5. Perbaikan jalan menuju tempat pembuangan sampah blok desa. 6. Pengerasan dan pengaspalan jalan Bojong Roreng sepanjang 700 meter. 7. Perbaikan dan renovasi balai kampung Bojong Roreng. 8. Pembangunan saluran irigasi TPT Blok Palasa sepanjang 450 meter. 9. Pembangunan TPT Bojong Roreng sepanjang 310 meter. 10. Renovasi dan perbaikan PAUD Blok Desa. 11. Pembangunan Jalan Usaha Tani, JUT, Sawah Bera selebar 3,3 meter, sepanjang hampir 1 km. 12. Perbaikan dan pengerasan jalan Blok Bugel. 13. Perbaikan Lutilahu, rumah tidak layak huni, sebanyak 3 rumah. 14. Perbaikan gedung balai desa. 15. Perbaikan sistem irigasi pengairan dengan menerapkan bagi hasil yang jauh lebih murah. 16. Perbaikan Polindes Poliklinik Desa. 17. Perbaikan dan perawatan jembatan blok desa. Pemerintah Desa Putri Dalem juga sangat memperhatikan guru-guru ngaji, guru-guru MD, PAUD, TK, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu mereka, memberikan insentif atau mungkin tunjangan ya. Dari anggaran desa itu kami keluarkan sekitar 48.600.000 setiap tahun untuk mereka, karena kami berpikir bahwa generasi muda dari Desa Putri Dalem ini tentunya juga ada di pundak para guru tersebut. Kami berharap bahwa pendidikan di Desa Putri Dalem bisa lebih meningkat dan akan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Melaporkan dari Putri Dalem, Majalengka, Jawa Barat. Jurnalis obormerahnews.com, Denny R. Firmansyah *****.